Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Dosen Rasa Pacar. Adapun materi kita kali ini masih membahas tentang flowchart, tapi lebih ke strukturnya ya, bentuk umum flowchart tersebut. Jadi ada baiknya sebelum lanjut materi ini, teman-teman bisa menyimak dasar-dasar flowchart ya, pengenalan flowchart di video sebelumnya. Oke, langsung aja kita masuk ke materi. Ini kalau untuk flowchart sendiri atau program komputer sendiri ya, pada umumnya nih ada tiga tahap ya, tiga tahap. Tahap pertama itu adalah tahap input ya. Yang kedua proses. Yang ketiga itu output. Ya, tahap input ini adalah tahap kita memberikan nilai. Si user memasukkan nilai melalui keyboard komputer. Kita input nilai tinggi, misalnya nilai tinggi atau nilai usia atau nilai uang atau nama user ya, atau segalanya. Berikutnya tahap proses ya. Jadi yang diproses ini apa? Yang diproses ini adalah hasil yang kita inputkan di tahap sebelumnya. Misalnya prosesnya itu proses penjumlahan ya, yang kita input sebelumnya 1 dan 2. Ya, prosesnya apa? Prosesnya penjumlahan tadi, 1 dan 2 itu ditambah sama dengan 3. Berikutnya masuk ke tahap ketiga, yaitu tahap output. Ya, tahap output ini adalah tahap untuk menampilkan hasil proses tadi. Ya, yang tadi misalnya prosesnya 1 tambah 2 sama dengan 3, yang ditampilkan nanti pas output apa? Yang ditampilkan nanti pas output adalah angka 3 tadi. Ya, jadi saya ulangi. Input ini tahap untuk kita memberikan nilai, atau user atau pemakai komputer, pemakai program menginputkan suatu nilai. Tahap kedua, nilai yang diinput tadi, yang dimasukkan tadi diproses di sini. Tergantung prosesnya, apakah itu penjumlahan atau apakah pembagian, perkalian atau pangkat atau yang lainnya, ya terserah. Berikutnya, setelah ketemu hasilnya, hasil dari proses, baru hasil dari proses tadi ditampilkan di tahap ketiga ini, tahap output. Ya, ini kalau lebih lengkapnya, tahap pertama input, tahap kedua proses, tahap ketiga output. Adapun bentuk flowchart sendiri yang paling umum itu ada 3 bentuk ya. Bentuk pertama ya, ini struktur sequence, struktur sederhana. Kita tulis di sini. Bentuk umum flowchart. Ya, yang pertama sequence. Ya, atau berurutan. Ini adalah bentuk yang paling sederhana. Nah, bentuknya sendiri ini untuk cukup dibaca ya, dibaca lurus dari atas ke bawah. Nah, ini contohnya, misalnya contohnya seperti ini, kita copy ya. Ya, ini. Jadi yang perlu diingat, di dalam komputer itu ada yang namanya tersimpan di memori, ada yang namanya tampil di monitor. Tampil di monitor dan tersimpan di RAM. Oke, kita masuk pertama, mulai start. Berikutnya ke bawah ada perintah masukkan nilai alas. Ya, masukkan nilai alas. Begitu kita input misalnya 10 ya, kita ketik. Dia tampilnya di mana? Dia tampilnya di monitor 10. Begitu kita enter, tersimpan juga di RAM 10. Berikutnya perintah masukkan tinggi. Misalnya kita masukkan tinggi 3, di monitor tampil angka 3. Begitu kita enter, lalu di RAM juga dia akan tersimpan angka nilai 3. Nah, berikutnya di gambar persegi panjang ya, proses. Ya, ini dua tahap yang atas ini masuknya tahap input. Sekarang masuk tahap proses. Begitu masuk ke tahap proses, ya jadi dia tidak tampil di monitor. Yang tampil di monitor itu kosong, nggak ada apa-apa. Tapi dia tersimpan, terproses, dan nilainya masuk di RAM ya. Misalnya luas sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Yang tersimpan di RAM apa? Luas sama dengan 10 dikali 3 dibagi 2. Ya, jadi kira-kira yang tersimpan di RAM seperti ini. Tidak tampil. Lalu ketemu hasilnya luas sama dengan 15. Ya, jadi untuk tahap proses hanya tersimpan di RAM saja, nggak tampil di monitor. Berikutnya ke bawah lagi, ini ada perintah untuk output. Yang di output apa? Yaitu cetak nilai luas tadi. Nilai luas tadi berapa? 15. Jadi sekarang berhubung perintahnya output, jadi tampil di monitor angka 15. Dan di RAM tetap tersimpan nilai 15.
Setelah itu programnya stop, selesai ya, program berhenti. Ya, jadi kira-kira contoh pertama seperti itu. Ya, sekarang kita masuk ke contoh pemrogramannya. Kita sudah bikin flowchartnya. Sekarang programnya seperti apa sih kalau di Python? Ya, kita coba programnya di Python. Alas sama dengan integer input, masukkan nilai alas. Berikutnya lagi tinggi, integer input, masukkan nilai tinggi. Baris ketiga kita masuk ke prosesnya untuk mencari nilai alas, nilai luas, luas sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2. Yang ketiga kita masuk lagi ke proses output ya. Proses output itu umumnya dia menggunakan statement print. Ya, kira-kira programnya seperti ini. Ya, jadi begitu kita running ya. Nah, ini di sini. Masukkan nilai alas misalnya 10. Begitu kita enter, masukkan nilai tinggi, kita masukkan 3. Ya, begitu kita enter di proses, langsung keluar luasnya. Luasnya adalah 15. Ya, jadi sama dengan rincian di flowchart ini. Oke, berikutnya kita masuk ke contoh nomor 2. Di sini program untuk menjumlahkan dua bilangan positif. Ya, algoritmanya yang pertama A, baca dua bilangan misal A dan B. Berikutnya B, langkah B, jumlahkan bilangan A dan B. Langkah C, cetak hasil jumlahnya. Ya, ini algoritmanya seperti ini. Nah, sekarang kita bikin pseudocode-nya dulu. Kita bikin pseudocode-nya. Langkah pertama, input nilai A dan B ya. A-nya huruf kecil biar kita samain aja, A dan B. Berikutnya yang kedua, jumlahkan A dan B. Berikutnya yang ketiga, cetak hasil ya, jumlahkan A dan B. Nanti hasilnya masuk ke variabel hasil dan yang ditampilkan adalah langkah ketiga, tampilkan variabel hasil atau cetak variabel hasil ya. Ini pseudocode-nya. Berikutnya kita bikin flowchart-nya. Flowchart-nya kira-kira jadinya seperti ini. Kita siapkan lagi yang bakal tampil di monitor dan yang bakal tersimpan di RAM. Oke, programnya mulai. Ke bawah input nilai A dan B. Kita input misalnya 10. Kita enter, lalu 10 ini tersimpan di RAM secara otomatis. Berikutnya kita input nilai B. Nilai B ini kita input misalnya 15. Begitu kita enter, dia tersimpan di RAM nilai 15. Setelah kita enter, otomatis prosesor akan mengerjakan apa yang diperintahkan, yaitu menjumlah nilai A plus B. Ya, ini di sini kebetulan variabelnya jumlah ya, variabel variabel totalnya jumlah, variabel yang diperintahkan jumlah, jadi kita ubah juga di pseudocode-nya cetak jumlah ya, cetak jumlah. Kita samakan jumlah A dan B. Tidak ada yang tampil di monitor karena bukan perintah input atau output, ya hanya proses, jadi tersimpan di RAM saja. Jadi jumlah sama dengan 10 tambah 15. Jadi hasilnya yaitu jumlah sama dengan 25. Baru otomatis terakhir tercetak nilai dari jumlah tersebut. Nilai jumlah 25 berarti yang tampil di monitor adalah 25. Dan di RAM tetap tersimpan jumlah itu nilainya 25. Jadi yang tampil mana? Yang tampil adalah yang di monitor. Ya, yang di RAM nggak tampil, yang tampil hanya yang di monitor aja. 10, 15 dan 25. Ini flowchart-nya. Nah, sekarang kalau kita bikin programnya seperti apa? Seperti ini. Variabelnya tadi A, integer input. Kita masukkan perintahnya misalnya input
nilai A. Berikutnya B, variabel B. Input nilai B. Berikutnya jumlah. Jumlah sama dengan adalah A, variabel A ditambah variabel B. Berikutnya perintah outputnya. Ya, seperti ini. Ya, begitu kita running, input nilai A, kita masukkan nilai 10. Begitu di enter, dia minta input nilai B, kita input nilai 15. Begitu kita enter, dia langsung diproses dan ditampilkan hasilnya. 10 tambah 15, enter. Ya, hasil penjumlahan adalah 25. Ya, jadi ini langkah pertamanya bikin pseudocode-nya dulu. Setelah pseudocode, bikin flowchart-nya yang di tengah. Setelah flowchart-nya jadi, bikin codingannya, bikin programnya. Begitu kira-kira contoh dari struktur bentuk umum flowchart sequence ya. Sequence ini saya anggap selesai. Oke.